106.2 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Joseph Kurniadi dari Victory Church bersama dengan Ibu Esther Megawati. Kami tadi berbincang tentang berdamai dengan keadaan ya. Kondisi pandemi hari-hari ini masih tetap harus kita lewati, tetapi bagaimana kita bisa berdamai dengan kondisi ini, kuncinya adalah dari dalam sendiri, dalam diri kita, dari keluarga kita. Baru kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di luar. Silakan kekasih Tuhan, Anda bisa berbagi bersama dengan kami, bertanya, berdiskusi berkaitan dengan kondisi mungkin yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Atau bahkan Anda bisa bersaksi, menguatkan bagaimana Anda bisa berdamai dengan kondisi yang sedang terjadi. Telepon, SMS, WA, saya buka untuk Anda. Pak Joseph dan Bu Esther, ada 7107 yang bergabung. Shalom Bapak dan Ibu. Bagaimana menurut Bapak dengan pendapat banyak orang bahwa dalam pernikahan itu semakin lama hubungan suami istri itu seperti saudara? Apakah itu dibenarkan dalam pernikahan Kristen, Pak? Terima kasih, Tuhan memberkati. Langsung jawab ya? Iya, silakan Pak. Nah, gini loh, pertanyaan sederhananya begini. Kalau kita nganggap pasangan kita itu saudara kita, saya mau tanya, istri kita siapa? Ya kan? Kalau istri yang di rumah itu kita anggap saudara, jangan-jangan yang jadi istri kita itu sekretaris kita, gitu? Atau yang jadi istri kita tetangga kita, gitu kan? Jadi kenapa dikatakan bahwa kita ini harus setia kepada istri masa muda? Bukan istri muda loh. Nah, bukan beda istri muda, ya? beda, itu beda jauh, ya kan? Atau jangan pernah berpikir ketika mungkin, waduh, istriku sudah 50, aku tak tukar 25-an dua. Nggak bisa, gitu kan? Nggak bisa tukar tambah ya? Nah, itu loh. Karena begini loh, sederhananya begini. Kalau kita itu nggak bisa mengasihi istri yang kelihatan, jangan pernah bilang kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan secara kasat mata. Jadi ayo gitu loh. Kadang-kadang yang membuat jadi seperti saudara itu apa sih? Ya karena pikirannya kita sendiri gitu. Karena apa? Mungkin daya tariknya sudah tidak ada gitu ya. Setrumnya sudah tinggal 1 watt misalnya ya. Atau bahkan nggak ada setrumnya sama sekali. Nah itu makanya jangan ada setrumnya ya kan. Nah, itu ambil lah. Kalau misalnya saya ini paling suka pergi berdua sama istri saya. Oke. Jadi kemana-mana tak gondol gitu ya. Tak gendong kemana-mana ya. Gitu. Jadi harus dipulihkan kembali ya. Caranya menghidupkan setrum-setrum tadi gimana Pak? Yang sudah nggak ada setrumnya sama sekali nih. Ya kadang-kadang saya lihat waktu foto pernikahan gitu ya. Sampai hari ini di dompet saya masih ada foto pernikahan saya di tahun 96. Gitu kan. Jadi itu mengingatkan bahwa ini loh gitu ya, hadiah yang sudah Tuhan berikan. Dan kalaupun kita berpikir mau jujur gitu ya, hari-hari ini contoh saya pribadi. Ketika saya setia dengan istri ya, ketika saya istilahnya berdamai dengan istri ya, hidup baik-baik saja. Loh, buktinya hari ini saya malah ditolong sama istri saya kok. Kita tidak pernah tahu loh kapan kita membutuhkan istri yang istilahnya yang maksimal gitu kan. Lu bayangkan coba misalnya saya ini tipe yang tidak setia ya, terus selingkuh sana sini gitu kan. Kondisi kayak begini mungkin kalau istri saya punya duit ya dipek-depek gitu kan. Kok enak ya bagi misalnya pas ya itu loh, pria itu kan begitu ya. Saya sering kali pelayanan di camp-camp pria kan gitu. Kalau dia tidak punya duit, pria itu pegangannya Tuhan Yesus. Satu-satunya pegangannya Tuhan Yesus. Begitu duitnya banyak, semua dia pegangin. Gitu kan? Termasuk tetangga juga. Nah itu ya, tetangga dipegang, semua ada. Sekretaris dipegangi. Gitu. Bahaya ini ya. Jadi berdamailah dan hiduplah baik-baik dengan pasangan kita. Itu karena apa? Ya Tuhan tuh kepingin juga gitu kita setia. Dan itu pelajaran buat kita, jujur loh.
Ya, kalau saya melihat kadang-kadang ada orang konsultasi dengan saya, Pak, kenapa aku begini? Saya paling gampang cuma satu, gimana hubunganmu sama istrimu? Gitu. Kalau hubungan dengan istri tidak baik, sudah biasanya tidak jauh-jauh amat, kehidupannya juga tidak baik, ekonominya tidak baik, pekerjaannya tidak baik. Itu. Oke. Bu Esther mau menambahkan? Silakan, Bu. Rasanya sudah seperti konon katanya orang luar bilang kalau sudah lama jadi suami istri itu kayak saudara gitu. Iya, kalau istilah saudara itu jadi perasaannya seperti gimana ya? Saya nggak paham. Nggak ada rasa cinta, nggak ada. Maksudnya gitu. Gimana ya, deg-degan dulu waktu pertama kali ketemu Bapak gimana, Bu, rasanya, Bu? Ya, apa namanya? Ya nyetrum-nyetrum gitu ya? Suka, terus kepingin ketemu terus kan gitu loh. Jadi apa namanya? Nah itu mesti harus dijaga kalau saya bilang. Jadi apa tuh namanya, persepsi yang waktu kita dapatkan awal itu memang kan melalui perjalanan. Proses, ya. Nah itu harus dijaga, dipertahankan gitu loh. Jadi terus apa namanya, jangan sampai itu karena biasa kan manusia tuh kalau kena kondisi apa yang tadi prinsip, apa itu yang tadi berharga, jadi tidak berharga ya. Kayak gitu. Nah itu memang ada kelalaian seperti itu dan berbagai dalih sehingga apa namanya, yang penting-penting dalam hidup kita itu terlewatkan seperti itu, Mbak Wahyu. Kayak gitu. Padahal punya istri, suami itu kan seumur hidup kan ya, gitu loh. Nggak bisa tukar tambah tadi ya. Sudah nggak ada lagi gitu satu-satunya. Gimana? Kalau dibuat sembarangan Ya, gitu loh. itu dia. Nah, seperti saudara, kalau saudara kan banyak. Ketemu orang lain, ketemu teman di gereja, ketemu teman di pekerjaan seperti saudara, gampang gitu loh. Tapi kalau suami dan istri itu kan nggak seperti itu nilainya, kayak gitu. Oke. Baik, 0342 bertanya, Shalom Pak, bagaimana kalau pasangan suami dan istri kurang dewasa, dua-duanya masih anak mama? Wow. Lah memang anaknya mama, masa anaknya tetangga ya Pak ya? Nah kalau saya itu bilang ya Mbak Wahyu, Ya. kalau seperti itu seharusnya jangan dulu menikah. Tapi ini sudah menikah. Tapi sudah menikah, gimana? Nah itu satu kesalahan yang di awal. Nah ini memang agak sulit sepertinya. Jadi mana yang salah satu ini yang mau bertumbuh dewasa, gitu. Harus salah satu ini mau melangkah dulu, gitu. Ya gini ya, mungkin nggak bisa langsung diselesaikan bagaimana caranya, gitu ya. Tetapi ambil langkah, cari yang orang yang berkompeten yang bisa diajak konsultasi, ya. Karena dua orang yang tidak dewasa tadi itu harus diketahui sifat-sifat dasarnya, ya. Saya pernah mempelajari behavior consultant, gitu ya. Masing-masing itu sepertinya punya sifat dasar yang ada yang tidak bisa dirubah, gitu ya. Ada juga yang bersifat personality yang bisa dibuat. Misalnya gini, saya lagi susah nih, tapi karena saya tahu saya berdiri di hadapan banyak orang, saya harus tersenyum. Itu personality. Tapi yang di dalam ini nggak bisa dirubah. Nah, sifat-sifat seperti ini selayaknya suami istri harus saling mengenal. Oh, istriku ini begini. Oh, suamiku ini begini. Lah, ketika kita mengenali dan kita bisa memahami, otomatis yang namanya kecocokan itu timbul dan terbentuk. Kalau kita tidak pernah mengenal itu, suamiku seperti apa sih, istriku seperti apa, maka yang terjadi apa ya, bertengkar, sehingga kesimpulannya sama-sama tidak dewasa. Dikatakan sama-sama tidak dewasa sebenarnya kan akar-akarnya karena apa? Banyak bertengkar gitu kan. Kenapa kok banyak bertengkar? Karena tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Nggak jaminan loh, biarpun sudah mungkin 10-15 tahun bersama, ternyata belum kenal. Nah sekarang bersyukur lah ya, sekarang ini banyak tes-tes kepribadian yang sangat baik menurut saya. Ya itu bisa jadi referensi sehingga kita bisa kenal sebenarnya pasangan kita seperti apa dan kita bisa apa? Menyikapi.
Gitu. Sama ketika kita mau perginya ini kemana? Ke mall, ya sudah, kita berpakaian seperti orang mau ke mall, menyesuaikan diri. Kita mau berenang, ya jangan pakai long dress, gitu kan? Kita mau berenang, gitu. Ya, demikian juga misalnya kita ini mau ke hutan, gitu, jangan pakai pakaian renang, gitu ya. Bakal dicokotin nyamuk hutan, gitu kan? Nah, ini menyesuaikan. Ketika kita tahu pasangan kita ini seperti apa, ya, maka kita bisa mengambil sikap yang terbaik sehingga pertengkaran itu bisa dihindari. Gitu. Oke. Dalam praktek itu memang butuh perjuangan ya. Oh iya, pasti berjuang. Namanya berjuang itu ada air mata, ada effort ya. Sama ketika misalnya saya konsultasi pernikahan ya, orang yang belum menikah biasanya ke saya dulu. Itu saya selalu kasih pertanyaan gini. Menurut kamu menikah itu gampang atau sulit? Kalau yang jawabnya sulit, Pak. Gitu. Lah, kenapa kamu menikah? Kan sulit gitu kan. Tapi menikah ya kan. Berarti mau rencana ya cerainya tahun keberapa kan gitu ya. Terus kalau dijawab mudah, saya balik. Lah, kok banyak yang cerai? Apakah yang cerai itu waktu menikah sudah rencana? Enggak kan gitu. Semua kepinginnya doanya sampai kakek nenek ya, gitu kan. Sampai maut memisahkan. Nah, sampai maut memisahkan. Mautnya yang bingung, burung tak pisahkan kok bisa dewi ya kan. Nah, gitu. Jadi hal-hal begini ini apa ya? Harus segera kita sadari supaya apa? Kita ini bisa tetap enjoy gitu. Oke. Ya. Baik. Ke pertanyaan bukan pertanyaan, ini ada sebuah kesaksian dari 9307. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Joseph. Saya mau bersaksi, pada awal ada corona saya sempat stres, Pak. Karena saya seorang janda, anak saya yang nomor 3 mau kuliah, yang nomor 2 mau menikah. Usaha saya jual jus mulai menurun penghasilannya. Namun ketika saya mengingat kasih Tuhan, apakah selama ini Dia pernah tinggalkan saya? Nah, di saat saya terpuruk pun Dia tak pernah tinggalkan saya. Saya berdoa dengan tidak putus-putusnya. Dia dengar doa saya. Semua berjalan dengan lancar. Amin. Dan semuanya karena Tuhan sayang sama kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, iya. Luar biasa ya. Luar biasa itu. Ya, jadi kalau tadi sempat disentuh tentang kasih Tuhan. Ingat pemeliharaan Tuhan, nggak pernah tinggalkan. Luar biasa. Terus dipupuk, dan saya percaya bukan hanya ibu ini yang diberkati, tapi juga anak-anaknya nanti akan diberkati. Amin, ya. amin. Ya, orang itu akan pasti melihat teladan dari orang tuanya ya. Iya. Baik. Berikutnya ada pertanyaan dari 3040. Shalom, Pak. Bolehkah kita mendoakan teman yang sudah cerai, Pak? Contoh, ketika di pernikahan disuruh doa pernikahan. Apa nih maksudnya? Kisah ini cerai hidup ya, Pak? Apakah betul juga kalau pernikahan pertama gagal atau cerai hidup, nikah lagi di pernikahan kedua tidak bisa bahagia? Mungkin ini berdoa untuk pasangan hidup mungkin, Bu, atau Pak? Bolehkah mendoakan teman yang sudah bercerai untuk jadi pasangan hidupnya, gitu loh maksudnya. Terus tadi pertanyaan lanjutannya, apakah betul kalau cerai hidup, nikah lagi di pernikahan kedua tidak bisa bahagia? Ini kemungkinan yang tanya ini single ya, iya. kemungkinan ya. Apa maksudnya ini yang tanya ini lagi single? Mungkin. Ada temennya cerai, didoakan jadi jodohnya. Mungkin gitu. Ya. Ya mending kalau saran saya jangan deh ya. Cari yang lain saja. Kan? Dunia tidak selebar daun kelor ya. Jangan cari masalah gitu kan. Iya. Bener, jangan mungkin cari masalah. Mungkin awalnya kasihan gitu. Nah itu harus dijaga, jangan sampai. Ya saran saya jangan ya. Okay. Gak usah didoakan masih ya? banyak, jangan. Gak usah ya. Iya. Sama seperti cinta Pak gitu. Gimana? Nah itu kalau soal cinta. Gimana kalau bilangnya gitu? Ya itu makanya love is blind. 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 Blind beneran ya.
Tadi ada pertanyaan kedua tadi, kalau apa benar Pak kalau pernikahan pertama gagal artinya cerai hidup, kemudian menikah lagi di pernikahan kedua tidak bisa bahagia? Bahagia itu relatif ya. Ya. Banyak kok kita melihat pasangan-pasangan yang cerai dengan kanan kirinya terus menikah sepertinya kelihatan bahagia. Tapi saya mau lihat gini, apakah itu melakukan kebenaran? Itu Ya, itu yang paling penting ya. Jauh lebih penting dari yang namanya bahagia. Karena kembali ke firman bahwa kita ini diberikan hidup yang kekal. Nah, jangan sampai anggaplah itu bahagia. Jangan sampai bahagia yang sementara ini kita kehilangan yang kekal. Gitu. Ya. Rugi ya Pak ya? Rugi banget. Rugi besar. Iya. Rugi bandar beneran. Iya. Oke. Baik, ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada 7158 yang bergabung. Shalom Pak, saya seorang istri. Sudah 36 tahun menikah. Mulai tahun ketiga saya sudah merasa suami tidak suka bersama dengan saya, sehingga sering bertengkar. Akhirnya saya membatasi komunikasi dan tidur lain kamar karena saya susah tidur. Sampai usia 60 lebih bertahan seperti itu. Mohon saran dan doanya. Kok baru sekarang? Aduh, Ya, iya, sudah tapi 36 tahun ini ya. Kok baru sudah sampai sekarang usia 60 konsultasi? lebih. Iya, Ya. 36 tahun. Harusnya di awal-awal waktu pernikahan masih awal itu bisa kok ya diselesaikan. Karena kalau masing-masing itu tertutup, kita tidak akan bisa ada solusi. Ya akhirnya begini gitu. Dan saya tahu ini akan mengakibatkan apa? Pahit hidupnya. Nah ini harus diselesaikan dari pemberesan hati dulu ya. Karena kalau enggak, apalagi sudah usia 60, saya enggak nakut-nakutin ya, tapi itu akan jadi penyakit. Ya, kepahitan yang menumpuk puluhan tahun kelihatannya enggak ngapa-ngapain gitu loh. Itu sudah terpendam lama. Tapi justru itu akan menimbulkan penyakit. Ya. Saya sudah mendapati banyak sekali bukti-buktinya, terutama kanker. Ya, kalau ditelusuri ya karena dulunya bercerai, karena dulunya disakiti pasangan, ujung-ujungnya ya penyakit-penyakit yang mematikan ya. Jadi mungkin kalau sekarang bisa kembali, kalau masih pasangannya masih ada, bisa ya ngobrol lah. Ya kalau mungkin kita berdamai dengan COVID, kalau ini harus berdamai dengan suaminya. Ya. Harus Ya, secepatnya sayang loh berdamai. 33 tahun itu. 36 tahun ya menikah. Ya kan 3 Ya, 3 tahun. tahunnya. Nah, 33 tahunnya kan terbuang percuma. Betul. Iya. Bayangkan loh 33 tahun itu kalau kita istilahnya happy, enjoy kan jauh lebih baik ya. Ringan hidup ya. Feel free hidup ini ya. Iya. Okay. Jangan lama-lama, Bu. Ini udah Cepat terlalu lama, bergerak, 33. ya. Terlalu lama, ya. Ya, mumpung masih ada waktu. Mungkin bisa ketemu dengan konselor, bicara begitu ya. Boleh, ya. Mulainya dari mana? Ya. Cari pihak ketiga yang dipercaya, yang bisa memberikan solusi lah istilahnya. Oke. Sayang ya, Jangan 33 tahun dibiarkan, terbuang ya. Ini harus ada solusi secepatnya. Karena udah lama, Mbak Iya, Wahyu. iya. Ini mumpung banyak hamba-hamba Tuhan yang jadwalnya di cancel, Ibu bisa pilih salah satu ya. Untuk konselor ya. Iya. 33 tahun berpisah ranjang itu sudah sangat lama, Bu. Bisa di take action hari ini ya. Jangan Iya. ditunda lagi. Iya. Oke. Ini tidak kebetulan kalau bergabung ini berarti memang Tuhan ingin Ibu Iya. segera bergerak ya. Ke berikutnya Pak, ada pertanyaan dari 4234. Selamat siang. Masih pagi Bu ini Bu. Sudah siang katanya. Semasa COVID-19 toko tetap kena PSBB. Terus buka juga tapi sepi. Tapi sales-sales nagih, gimana ya Pak? Saya bingung, gak ada pemasukan. Saya ini seorang ibu janda yang harus membiayai anak kuliah. Ya Ibu, kita ini ibaratnya ada di badai yang sama tapi di perahu yang berbeda-beda.
Ya, apa yang ibu alami tidak sendirian. Ya, sama. Ya, saya pribadi juga ngalami gitu loh kan. Tapi artinya bukan berarti itu jalan buntu, tapi bisa dibicarakan. Contoh misalnya, ketika kita menghadapi tagihan gitu ya, ya dibicarakan. Kan kita nggak lari, datang aja ke kantornya, jangan sampai tunggu debt kolektornya datang. Kita datang bahwa kita sedang mengalami masalah, minta di refinancing, itu bisa ya. Dan banyak sekarang kok ya, lunak-lunak sekarang gitu, enggak seperti dulu. Bunga diturunkan, peraturannya juga dilunakkan gitu kan. Karena ini keadaan gitu. Bukan karena yang jadi masalah kalau ibu punya uang tapi nggak bayar, itu jadi masalah. Itu problem. Ya. Jadi semua bisa dibicarakan gitu ya. Termasuk misalnya saya terpaksa waktu kondisi seperti ini, pegawai saya ajak bicara gitu kan. Ya mau nggak mau, kamu lihat kondisi begini, ya saya harus adjust gitu ya untuk income-nya gitu, karena semua kondisinya sudah tidak memungkinkan. Dan ternyata itu bisa diterima gitu kan. Tapi tentunya juga apa, ketika keadaan pulih ya saya harus mengembalikan seperti semula. Termasuk misalnya kayak THR, ada kasus yang hari ini belum mampu, oke enggak apa-apa, ya dianggap hutang, nanti dibayarkan gitu. Jadi semua itu dikomunikasikan ya. Yang jadi masalah misalnya gini, enggak pernah dibicarakan, tahu-tahu kita motong gaji karyawan seenaknya. Nah itu jadi masalah gitu. Dibicarakan dulu ya. Saya yakin lah debt kolektornya juga akan pasti memahami keadaan ini. Yang penting dihadapin gitu ya. Jangan terus mesenin anaknya, tolong bilangkan mama ndak ada di rumah lah, nggak boleh gitu. Dihadapi, kalau perlu ke kantornya langsung gitu. Saya bukan nggak mau bayar, tapi memang karena kondisi seperti ini tolong dibantu dengan penjadwalan ulang misalnya begitu. Oke, baik Pak Joseph dan Bu Esther, silahkan bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan tutup dalam doa. Ya, seperti tadi saya ngomong bahwa kita ini menghadapi badai yang sama gitu ya. Bedanya cuman perahunya aja, ada yang di perahu sana, perahu sini. Nah, ketika kita menghadapi itu semua, yang terpenting adalah miliki damai dalam hati kita. Sehingga apa? Kita bisa berdamai dengan keadaan itu. Loh, damai itu dari mana? Loh, kita tahu ya bahwa damai itu bukan dari hidup kita sendiri, tapi Tuhan itu sudah memberikan damai gratis. Tinggal kita ini mau pakai atau enggak. Ya. Ketika kita bisa berdamai dengan keadaan, maka jalan-jalan yang mungkin sebelumnya kita enggak pernah dengar, enggak pernah tahu, enggak pernah kepikir mungkin, itu akan timbul. Nah, ini penting. Supaya apa? Kita bisa move on dari keadaan ini. Kalau mungkin keadaan kita mungkin buka toko, tokonya tutup, ya dari offline mungkin bisa dari online. Produk-produk di toko kita fotoin semua, misalnya kita pasarkan melalui online. Ayo bergerak dengan keadaan yang ada, ya. Makanya dinamakan new normal. Ya mungkin keadaannya seperti ini, ya mau ndak mau harus dihadapin, ya mau ndak mau ya harus ya dijalani. Kalau kita tadi di awal saya katakan, kalau justru kita memberontak, kita ndak mau berdamai, maka keadaan itu semakin mengepung kita dan membuat kita tidak berdaya. Nah, pilihan ada di tangan kita, respon itu ada di tangannya kita. Ya, keadaan buruk bisa berakibat macam-macam. Contohnya misalnya gini, di depan ada gerombolan orang yang menutup jalan. Tipe pertama, ada orang ngomong begini, aku pasti bisa menerobos gerombolan itu dan aku melewati jalan yang aku mau tempuh. Tapi yang kedua, ada orang yang begini, sabar, kita harus hitung dulu resikonya, kita harus tahu ini apa ya. Oke, saya ambil contoh konkret gini lah. Di Alkitab kan pernah ada tuh kisah orang lumpuh ya, dinaikkan sampai ke atap ya, membongkar atap, diturunkan
lalu ketemu Tuhan Yesus, disembuhkan. Nah, ada orang yang bilang gini, "Lu jangan dulu, kita harus hitung itu gentengnya berapa, bongkarnya berapa, itu nanti kita kalau dituntut ganti rugi gimana?" Ada yang seperti itu. Ada juga yang gini, "Aku udah ikut-ikut wes." Ya. Ada juga yang mungkin dari 4 orang itu lebih milih ya atau tidak. Ada yang pelin-pelan. Nah, sikap-sikap seperti ini tuh banyak pilihan. Kembali lagi, ketika kita menghadapi kesulitan di depan, tantangan seberat apapun di depan kita, respon kita kemana sih? Kalau kita bilang aku bisa, pasti bisa. Ya, tapi kalau begitu aku tidak bisa, ya udah bisa. Ketika kita bilang negatif, maka semua yang negatif itu datang. Ketika kita bilang positif, maka semua yang positif itu datang. Sekali lagi, hidup ini adalah pilihan, dan Bapak Ibu pilih yang mana? Ya, saran saya sebagai hamba Tuhan, ayo move on. Ya, kalaupun kita harus ganti pekerjaan, tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Ganti profesi, tidak masalah. Apalagi sekarang berita PHK di mana-mana, ya. Bukan cuma perusahaan kecil, perusahaan besar-besar tambah PHK-nya luar biasa. Ya. Banyak sekarang yang sudah stres kehilangan pekerjaan. Boleh stres, boleh nangis, tapi jangan lama-lama. Kita harus segera move on. Berdamailah dengan keadaan kita hari ini. Ya, ayo kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar pagi hari ini adalah sesuatu yang murni berasal dari hati Tuhan. Dan itu menguatkan kami semua, membuat kami bangkit kembali, memberikan kami semangat untuk kami boleh menjalani kehidupan ini. Tolong bantu kami Tuhan, tolong Roh Kudus menguatkan kami, karena kami lemah, kami tidak bisa apa-apa. Tuhan. Kami ini rentan, kami tahu itu Tuhan. Tapi kami juga tahu kami punya Tuhan Yesus yang hidup. Amen. Tuhan Yesus yang senantiasa ada buat kami, Yes, menopang kehidupan kami, Tuhan. menyelamatkan kami, menolong kami. Kami kasih. sungguh bersyukur Tuhan. Kami Tuhan. sungguh bersyukur. Dan biarlah Tuhan, perjalanan iman kami ini boleh semakin menguatkan kami. Amin. Karena kami mengalaminya secara pribadi bersama Tuhan. dengan Kau. Terima Maka kami percaya Tuhan, ketika badai itu datang, pandangan kami hanya kepadamu. Karena sumber pertolongan kami hanya Engkau satu-satunya. Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya melalui masalah-masalah yang ada di depan kami, Engkau akan memberikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami peralaskan doa ucapan syukur kami di dalam satu berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Pak Joseph dan Bu Esther, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Sama-sama. Dan memberkati. Berkati. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, kondisi mungkin belum stabil dalam kehidupan Anda, baik secara perekonomian, hubungan, ataupun masalah kesehatan Anda, atau apapun kondisinya. Tetapi belajarlah berdamai dengan keadaan ini. Percayalah bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya, dan semua yang terjadi tidak pernah berada di luar kendali tangan Tuhan. Amin. Tetap berharap, tetap berserah hanya kepada Tuhan. Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.